Bereshit atau Kitab Kejadian pasal 46. Kemudian berangkatlah Israel dan segala miliknya, dan dia tiba di Berseba, dan dia mempersembahkan korban kepada Elohim ayahnya Yitsak. Dan berfirmanlah Elohim kepada Israel dalam penglihatan malam, dan dia berfirman, "Yakov, Yakov." Dan dia menjawab, "Inilah aku." Lalu dia berfirman, "Akulah Elohim, Elohimnya ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mitsraim, karena aku akan menjadikan engkau sebagai bangsa yang besar di sana. Aku akan turun bersamamu ke Mitsraim, dan aku juga akan sungguh-sungguh membawa engkau kembali, dan Yosef akan menaruh tangannya di atas matamu." Dan bangkitlah Yakov dari Berseba. Maka anak-anak Israel membawa Yakov ayah mereka dan anak-anak mereka dan istri-istri mereka dengan kereta-kereta yang telah Paro kirim untuk membawanya. Dan mereka membawa ternak-ternak mereka dan harta benda mereka yang telah mereka kumpulkan di tanah Kanaan. Dan tibalah mereka di Mitsraim, Yakov dan seluruh keturunannya, anak-anaknya dan cucu-cucunya bersamanya, anak-anak perempuannya dan cucu-cucu perempuannya, bahkan seluruh keturunannya dibawa masuk bersamanya ke Mitsraim. Dan inilah nama-nama keturunan Israel yang telah tiba di Mitsraim: Yakov dan anak-anaknya, Ruben anak sulung Yakov, dan anak-anak Ruben, Kanok dan Palu dan Hesron dan Karmi. Dan anak-anak Simeon, Yemuel dan Yamin dan Ohad dan Yakin dan Zohar dan Saul anak seorang wanita Kanaan. Dan anak-anak Lewi, Gerson, Kehat dan Merari. Dan anak-anak Yehuda, dan Onan dan Sela dan Peres dan Zerah. Tetapi dan Onan telah meninggal di tanah Kanaan. Dan anak-anak Peres, Hesron dan Hamul. Dan anak-anak Isakar, Tola dan Pua dan Iub dan Simron. Anak-anak Zebulon, Seret dan Elon dan Yahleel. Inilah keturunan Lea yang telah dia lahirkan bagi Yakov di Padan Aram, juga Dina anak perempuannya, semua keturunan laki-lakinya dan keturunan perempuannya berjumlah 33 jiwa. Dan anak-anak Gad, Sifyon dan Hagi, Suni dan Esbon, Eri dan Arodi dan Areli. Dan anak-anak Asyer, Yimna dan Yiswa dan Yiswi dan Beria dan Sera saudara perempuannya. Dan anak-anak Beria, Heber dan Malkiel. Inilah keturunan Silpa yang telah Laban berikan kepada Lea anak perempuannya, dan dia melahirkan 16 jiwa ini bagi Yakov. Anak-anak Rachel istri Yakov, Yosef dan Benyamin. Dan lahirlah bagi Yosef di tanah Mitsraim, Manasye dan Efraim, yang telah Asnat anak perempuan Potifera imam di On lahirkan baginya. Dan anak-anak Benyamin, Bela dan Becher dan Asbel, Gera dan Naaman, Ehi dan Ros, Mupim dan Hupim dan Aret. Inilah keturunan Rachel yang telah lahir bagi Yakov, seluruhnya ada 14 jiwa. Dan anak Dan, Hushim. Dan anak-anak Naftali, Yahzeel dan Guni dan Yetzer dan Silem. Inilah keturunan Bilha yang telah Laban berikan kepada Rachel anak perempuannya, dan dia melahirkan 7 jiwa ini seluruhnya bagi Yakov. Semua jiwa yang datang bersama Yakov di Mitsraim, yang keluar dari kantong benihnya, di luar dari para istri anak-anak Yakov,
seluruhnya ada 66 jiwa. Dan anak-anak Yosef yang lahir baginya di Mitsraim ada 2 jiwa. Seluruh isi keluarga Yakob yang datang di Mitsraim ada 70 jiwa. Dan dia telah mengutus Yehuda lebih dulu kepada Yosef untuk memberi petunjuk di depannya menuju Goshen. Maka sampailah mereka di tanah Goshen. Lalu Yosef memasang keretanya dan berangkat untuk menemui Israel ayahnya di Goshen. Ketika terlihat olehnya, maka ia merangkul lehernya dan lama dia menangis pada lehernya. Dan berkatalah Israel kepada Yosef, "Bolehlah aku mati sekarang sesudah aku melihat wajahmu karena engkau masih hidup." Dan berkatalah Yosef kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya, "Aku mau menghadap dan menceritakan kepada Faro serta berkata kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang ada di tanah Kanaan telah datang kepadaku, dan orang-orang itulah yang menggembalakan kawanan domba karena mereka adalah para peternak, dan mereka membawa kawanan domba mereka dan kawanan lembu mereka dan segala yang ada pada mereka. Dan akan terjadi ketika Faro memanggil kepadamu dan dia berkata, 'Apakah pekerjaanmu?' Maka kamu harus menjawab, 'Hamba-hambamu adalah para peternak dari masa muda kami, bahkan sampai sekarang, baik kami maupun leluhur kami. Dengan demikian kamu dapat menetap di tanah Goshen, karena semua yang menggembalakan kawanan domba adalah kebencian bagi orang Mitsraim.'